Ketika seorang teman terasa sangat dekat karena banyak waktu yang telah dihabiskan bersama. Mulai saat itu perasaan cinta mulai tumbuh seiring berjalannya waktu. Nah, para pecinta film, kali ini kita bakalan bahas drama Korea terbaru yang berjudul More Than Friends. Film ini sangat direkomendasikan untuk kalian karena sangat menarik, dan pemilihan kalimat dalam film ini benar-benar sangat menyentuh, dan pastinya bikin baper. Langsung saja mari kita mulai. Bermula dengan seorang wanita bernama Kyung Woyon. Ia bekerja paruh waktu di berbagai tempat, termasuk di awal film ini, ia menjadi pelayan di acara perayaan perusahaan penerbit yang dipimpin oleh pria muda bernama Jonso. Woyon sebenarnya memiliki cita-cita untuk menjadi penulis yang terkenal. Tapi entah kenapa, ia merasa hidupnya selalu saja mendapat sial. Bahkan dalam hubungan percintaan ia juga selalu ditinggalkan. Sehingga Woyon sudah terbiasa untuk diputusi. 헤어지자 우리. 그래, 그럼. Di balik hal itu, ada dua sahabatnya yang selalu setia mendengar curhatan hatinya, yang bernama Young Hae dan juga Han Jinju. Young Hae berasal dari keluarga yang sederhana saja, namun ia memiliki pacar dari keluarga kaya yang bernama Hyunji. Sedangkan Han Jinju, walaupun ia kaya raya dan seorang jaksa, tapi ia masih belum memiliki pacar karena standarnya yang sangat tinggi. 세월은 누가 보상해 주는데? Tapi film ini lebih berfokus pada kisah cinta Woyon. Ia memiliki kebiasaan yang aneh, di mana setelah ia minum terlalu banyak, ia akan meluapkan semua perasaannya dalam sebuah telepon. 더 선명해지는 건데. Di mana perasaan itu akan selalu tertuju kepada teman masa SMA-nya, yang bernama Leso. 잘생긴 청소년? Leso merupakan siswa yang populer saat itu, tapi berperilaku cuek dan sangat pendiam. Sifatnya yang berbeda itu yang mungkin membuat Woyon jatuh cinta kepadanya. Karena di setiap sifatnya yang cuek, Leso tetap saja memberi perhatian kepada Woyon. Entah sudah berapa lama ia jatuh cinta kepada Leso. Kedua orang tua Leso saat itu sudah bercerai, namun mereka memutuskan untuk berteman sejak saat itu. Hal itu tidak bisa Leso terima dengan gampang, sehingga ia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan kedua orang tuanya tersebut. Karena itu, Leso memutuskan untuk meneruskan sekolahnya di luar negeri. Sebelum keberangkatannya, Woyon mengatakan bahwa ia sudah jatuh cinta kepada Leso. 많이 좋아했어. Leso tidak bisa menerima perasaannya dan ia mengatakan bahwa Woyon hanyalah teman baginya. 10 tahun Woyon rasakan kesendirian dan kesedihan akibat penolakan dari Leso. Dan malam itu, rupanya Leso kembali dan ia menemui Woyon yang sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia merasa kedatangan Leso hanyalah dalam mimpi saja. Hingga keesokan harinya, Woyon baru sadar bahwa Leso benar-benar datang waktu itu. Karena Leso kembali datang, Woyon mulai memikirkan kembali perasaannya yang dulu. Apakah masih pantas atau tidak untuk diungkapkan? Tapi walaupun Leso selalu memberi perhatian kepada Woyon, ia terus mengatakan bahwa ia hanya menganggap Woyon sebagai teman saja. Berapa kali pun Woyon mengatakan bahwa ia menyukai Leso, jawabannya tetap sama. 친구도 다. Karena itu, Woyon memutuskan untuk pergi ke suatu tempat untuk menenangkan pikirannya. Berharap agar perasaannya kepada Leso perlahan mulai menghilang mulai saat itu. Benarnya di sana juga ada Leso yang sedang melakukan pekerjaannya, karena ia seorang fotografer. Di sini tanpa sengaja Woyon bertemu dengan seorang pria yaitu Jonso. Woyon sengaja meninggalkan kartu pos yang ia buat ke dalam kantong jaket milik Jonso. Mungkin itu akan berguna nantinya. Setelah beberapa waktu, Woyon lagi-lagi bertemu dengan Leso. Entah apakah Woyon bisa melupakan perasaan itu. Sedangkan kemana saja ia pergi, ia selalu bertemu dengan Leso. Bukannya membuat terlupa, tapi malah semakin jatuh cinta.
Keesokan harinya, Leso bertemu dengan Jonso untuk kerjasama. Tapi saat itu Leso menolak tawaran dari Jonso. Setelah itu ia menghabiskan hari itu berdua dengan Woyon. Di sini Leso memberikan sebuah benda petunjuk arah untuk Woyon. Katanya benda itu bisa membawa keberuntungan. Namun karena merasa ia tidak pernah beruntung jika bertemu dengan Leso, Woyon malah membuang benda itu. Setelah beberapa waktu, Woyon diajak Jonso untuk bekerja sama dalam membuat sebuah buku foto kenangan, dan Woyon yang akan menjadi juru kaligrafinya. Dan hal itu menjadi kesempatan yang bagus bagi Woyon. Malam itu Woyon ikut dengan Jonso untuk minum-minum. Dan setelah itu, lagi-lagi Woyon mengatakan semua perasaannya dalam sebuah telepon. Tanpa sengaja didengar oleh Jonso. 좋아요는 왜 안 올라? 내가 그렇게 Ternyata Jonso sudah sering mendengar suara itu. Selama ini Woyon mengira nomor yang ia hubungi adalah nomor Leso. Tapi nomor itu sudah berganti menjadi nomor Jonso beberapa tahun yang lalu. Sehingga mulai saat itu, Jonso tahu bahwa Woyon telah dicampakkan. Tapi di balik hal itu, Leso lah yang selalu ada untuknya. Dan keesokan harinya, Jonso kembali mengajak Leso untuk membuat buku foto kenangan sebuah kota di sana. Leso langsung setuju karena ia tahu bahwa ia akan bekerja sama dengan Woyon. Sebenarnya Woyon tidak ingin bekerja sama dengan Leso, karena mungkin saja hal itu akan menumbuhkan cinta yang sudah lama layu menjadi mekar kembali. Tapi karena itu kesempatan besar bagi Woyon, ia terpaksa harus menerima hal itu. Di sini terlihat sepertinya Leso mulai sadar bahwa ia memiliki perasaan kepada Woyon. Ia terlihat cemburu melihat Woyon yang dekat dengan Jonso. Sifat Leso dan Jonso sangat berlawanan. Jonso memiliki sifat yang lembut dan sangat perhatian, sedangkan Leso, ia lebih kasar dan sangat mementingkan diri sendiri. Setelah itu Leso dan Woyon pergi ke suatu tempat untuk menjadi bahan buku yang akan mereka buat. Di sini Leso mengatakan bahwa ia tidak pernah mengambil gambar seseorang. Jika ia melakukan hal itu, berarti orang itu sangat ia sukai. 좋아하는 사람일 거야? Sedangkan kisah Yonghye dengan Haeji, mereka juga memiliki hubungan yang rumit, karena berasal dari keluarga yang berbeda, terutama bagi Yonghye. Ia berasal dari keluarga miskin yang membuatnya merasa malu di depan keluarga Haeji. Walaupun hal itu tidak menjadi masalah bagi Haeji. Setelah itu, Woyon kembali bertemu dengan Jonso. Tiba-tiba Jonso mengatakan bahwa ia menyukai Woyon. 운명 같은 거 믿습니까? Woyon pun sedikit dibuat marah karena ia merasa ia hanya dipermainkan. Dengan sedikit penjelasan, akhirnya Woyon mengerti bahwa yang Jonso katakan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Perasaan itu benar-benar dari hatinya. Semakin hari Woyon semakin dekat dengan Jonso, hingga di sini Jonso ingin mereka berdua mencoba untuk menjalani hubungan dengan catatan. Jika tidak ada perubahan bagi Woyon, Woyon boleh memutuskan hubungan itu. Sedangkan Junji, ia mendapat sedikit perhatian dari seseorang di tempat kerjanya. Perhatian kecil itu membuat Junji yang belum pernah merasakan cinta, merasa hal itu akan menjadi cinta pertamanya. Setelah beberapa waktu, pertengkaran sedikit terjadi antara Jonso dengan Leso, karena mereka memperebutkan posisi siapa yang akan pergi untuk membawa Woyon karena Woyon sedang sakit. Namun karena pertengkaran itu, Woyon lebih memilih untuk pergi dengan Jinju. Di sini Leso tahu bahwa Jonso sudah menjalani hubungan dengan Woyon. 좋아합니까? 우연 씨? Hal itu membuat perasaan Leso semakin tak bisa dikendalikan. Walaupun selalu bersama, tapi Leso menyesal karena baru menyadari perasaannya kepada Woyon. Di sisi lain, Yonghye mendapat masalah karena adiknya melakukan kekerasan dengan temannya, sehingga Yonghye harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk menebus kesalahan adiknya tersebut. Dan malam harinya, Woyon kembali bertemu dengan Jonso dan juga Leso. Di sini terungkap bahwa sebenarnya Woyon tidak membuang benda yang pernah diberi Leso kepadanya waktu dulu. Apakah sebenarnya Woyon masih memiliki perasaan kepada Leso? Sedangkan Yonghye, ia lagi-lagi bersedih karena masalah keuangan untuk pembebasan adiknya telah ditangani oleh pacarnya. Yonghye merasa sangat malu karena hal itu. Bukan hanya Yonghye yang bersedih.
Jinju juga bersedih karena orang yang baru saja ia sukai ternyata sudah memiliki kekasih. Dan perhatian kecil yang sebelumnya hanyalah perhatian biasa saja. Sedangkan tentang Leso, ia tak bisa berbuat apa-apa lagi karena Woyon benar-benar sudah menjalin hubungan dengan Jonso. Leso sangat kesal karena hal itu. Ia sebenarnya sangat ingin mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya ia rasakan. Namun hal itu tak bisa Woyon percayai lagi. Sebenarnya di sini terlihat bahwa Woyon masih ragu dengan perasaannya terhadap Jonso. Apalagi setelah itu, Leso mengambil foto dirinya, menandakan bahwa Leso benar-benar sudah jatuh cinta kepada Woyon. 그러니까 내가 누군가를 찍는다면 좋아하는 사람일 거야. Karena itu, Leso memutuskan untuk mengubah semua kebiasaan buruknya dan lebih perhatian kepada Woyon. Hal itu ia lakukan sebagai kata maaf bahwa selama ini ia menyakiti perasaan Woyon. Hal itu semakin membuat Woyon ragu. Ia tak tahu harus memberikan hatinya untuk Jonso yang lembut dan baik hati, atau kepada Leso yang walaupun ia sedikit kasar dan cuek, tapi bikin kangen. Hingga suatu hari Leso membuat janji untuk bertemu dengan Woyon. Tapi Leso tidak menemuinya karena waktu itu ia mendapat sedikit insiden yang membahayakan. Sehingga Woyon benar-benar bersedih dan memutuskan untuk memilih Jonso. Walaupun ia tidak tahu bahwa waktu itu Leso sebenarnya ingin menemuinya. Tak ada yang bisa Leso lakukan lagi. 왜 여기 있어요? 기다렸습니다. 이었다. 소녀는 정말로 Hari-harinya mulai saat itu hanya dibuat cemburu dengan kedekatan Woyon dengan Jonso. Hingga suatu hari, ia mendapat kesempatan untuk mengajak Woyon menonton sebuah film. Namun lagi-lagi ia tidak bisa karena Jonso mendatangi mereka waktu itu. 대표님. Suatu hari, Leso mencoba untuk mengajak makan malam berdua dengan Woyon di rumahnya. Di sini tanpa sengaja Woyon melihat ada foto dirinya di sebuah ruangan milik Leso. 좋아하는 사람일 거야. Hal itu membuat Woyon kembali dibuat bingung. Setelah itu Leso menjelaskan bahwa ia benar-benar menyukai Woyon. Tapi Woyon menolak karena ia telah memiliki Jonso. Dan juga ia tidak ingin terluka lagi karena Leso. Karena itu, Leso memutuskan untuk membakar semua foto itu. Ia juga ingin cepat-cepat menyelesaikan pemotretan untuk buku yang akan mereka buat. Agar perasaan di antara mereka tidak berubah menjadi benci dan senjata yang saling menyakitkan satu sama lain. Di sini Woyon tahu bahwa ternyata Leso masih menyimpan satu fotonya di dompetnya. Dan foto itu diambil Woyon. Karena itu, Leso yang tidak tahu hal itu langsung mencari foto itu. Karena baginya foto itu sangat penting. 이거 찾아? 도대체 뭔데? 너 뭐 하자는 건데 지금? 달라고 내 거잖아. 이렇게 구질구질하게 굴 거면 그날 거짓말을 왜 했니? 나 못 간 거라고 그렇게 말했어야지. 날 바라